Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimana saja berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengulas salah satu karomah dari ulama terkenal di Pulau Jawa yang keilmuannya diakui baik di negeri sendiri juga di mancanegara. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Saqilah, dan Syariah. Beliau merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Dan di umur 9 tahun, beliau sudah hafiz Quran 30 juz. Syekh Nawawi termasuk ulama besar yang produktif di dalam mengarang kitab. Karyanya sudah diakui oleh ulama-ulama dunia, sehingga tak heran beliau mendapat gelar yang begitu banyak. Di antaranya adalah Sayyidul Hijaz, Nawawi Tsani, Al-Imam wal Fahmi Al-Mudaqqiq, Imam Ulama Al-Haramain, Asy-Syaikh Al-Faqih, dan lain sebagainya. Jadi tak heran beliau juga masyhur dengan karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu adalah saat ia mengunjungi Masjid Pekojan di Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Tak ayal saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi yang masih remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat, kemudian berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap arah Ka'bah." Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah, yang dengan karomah itu dimanapun ia berada, Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Begitu juga ketika beliau berkhidmah kepada Syekh Ahmad Khatib Asyambas, beliau diberikan tugas untuk memenuhi tempat penampungan air dan menyalakan lampu pijar untuk penerangan di pesantren Syekh Ahmad setiap hari. Tetapi pada suatu hari Syekh Nawawi terlambat untuk mengisi air dan juga menyalakan lampu yang telah habis minyaknya, sedangkan waktu untuk santri mengaji hampir tiba. Dengan keyakinan beliau kepada Sang Khalik, beliau berkata, "Wahai air, penuhilah tempat ini. Wahai api, menyalalah engkau."
Dengan karomah yang dikaruniai Allah kepadanya, maka penuhlah tempat air itu dan nyalalah abu pijar yang telah habis bahan bakarnya. Namun itu semua diketahui oleh sang guru Syekh Ahmad Khatib. Ketika keduanya bertemu, Syekh Ahmad menyindir dengan berkata, kalau nggak sempat mah ya nggak sempat aja, nggak usah dibuat-buat seperti itu. Begitulah kurang lebih kalau diartikan dengan bahasa kita. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau yang masyhur, yang banyak diketahui orang, khususnya para santri salaf. Wallahu alam. Mudah-mudahan kisah ini dapat menginspirasi kita semua dalam kehidupan kita dan menambah ta'adim kita kepada beliau. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد عينا